Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan nama saya Hendy. Saya sebagai koordinator di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Benar Pak ya? Bentar, Betul Pak. sekali, Pak Edi. Baik ya, kita nanti selama 7 pertemuan ke depan, kelas ini akan diajar oleh Bapak Heru Kustanto SEMM. Dan nanti biasanya kita setiap perkuliahan itu akan ada sesi pemaparan materi, kemudian nanti ada sesi diskusi juga. Bapak Ibu nanti kalau misalkan mau tanya-tanya, tanya jawab, jangan sungkan-sungkan, boleh langsung bertanya ke Pak Heru, bisa on cam atau bisa on mic atau bisa ngechat di kolom chat. Kalaupun nanti di pertengahan materi ada yang bingung atau kurang jelas mau ditanyakan, boleh sih kalau misalkan mau dipotong sejenak, langsung ditanyakan nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama yang masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, sudah selesai. Baik, oh ya, sekedar mengingatkan Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada kendala atau halangan untuk on kamera, bisa kami harapkan kami harapkan sebesar-besarnya bisa on cam. Jadi supaya kita nanti diskusinya bisa dua arah, biar Pak Heru biar nggak seperti ngomong sendiri gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Baik, ini ada Bu Bella, Bu Aula, Bu Esi, Pak Gangsar, Bu Widi. Tadi Pak Gangsar katanya ada kendala sinyal, nggak apa-apa. Mungkin ibu-ibu yang lain kalau mau on cam, kami harapkan bisa on cam. Ya, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan Pak Heri Kusanto. Terima kasih Pak Hendi atau Mas Hendi nanya. Masih muda saya panggil Pak ini. D, D aja Pak. Ya, terima kasih Mas Hendi. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Hari ini ada beberapa yang sebenarnya sudah pernah saya ajar begitu ya di materi sebelumnya. Mungkin ada beberapa juga yang belum, gitu ya. Seperti Bu Bella, Pak Gangsar ini juga, terus Bu Aulia Nikmatul ini sebenarnya juga tidak asing ya, bagi saya karena kemarin sudah mengikuti di materi ekonomi makro ya sepertinya ya. Kemudian Ibu Esi Yulita, sepertinya saya baru tahu, gitu ya untuk Bu Esi Yulita. Ya semoga nanti ke depannya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ini bisa mengikuti perkuliahan saya seterusnya begitu ya. Kecuali benar-benar ada halangan yang mendesak dan tidak bisa hadir begitu. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, hari ini kita ada materi baru yang tentunya materi ini sangat penting sekali buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Karena Bapak Ibu semuanya mengambil jurusan di manajemen, ya secara otomatis materi ini sangat berguna sekali tentunya nanti ke depannya bagi Bapak Ibu sekalian ya. Diharapkan nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya dari apa yang sudah saya sampaikan ke depannya nanti terkait ekonomi manajerial ya, di perusahaan Bapak Ibu atau di tempat kerja Bapak Ibu semuanya. Nah, baik Bapak Ibu saya share dulu untuk apa namanya materinya. Baik Bapak Ibu semuanya, nah, hari ini kita masuk namanya ekonomi manajerial gitu ya. Sesi yang pertama ini. Nah, di sesi pertama ini nanti kita semuanya coba untuk mengenali dulu ya tentang apa sebenarnya ekonomi manajerial, kemudian konsepnya seperti apa, kemudian manfaatnya untuk apa dan tujuannya seperti apa begitu. Nah, kita belajar dulu di tahap-tahap awal ini agar nanti ke depannya untuk materi selanjutnya bisa Bapak Ibu terima dengan baik. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk materi ekonomi manajerial kali ini nanti sampai selesai tentunya ya sampai selesai. Nah, nanti di pokok bahasanya kita akan coba membahas tentang tentunya ya pengantar ekonomi manajerial sendiri, kemudian ada analisis biaya, kemudian konsep permintaan dan penawaran, elastisitas harga, analisis marginal, kemudian teori produksi dan biaya, strategi harga, keseimbangan pasar, kemudian keputusan investasi dan risiko, dan nanti sampai ujungnya di perencanaan dan pengendalian biaya. Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu semuanya untuk pertemuan selanjutnya mungkin ya karena materi ekonomi manajerial ini sedikit ada beberapa rumus atau hitung-hitungan yang perlu Bapak Ibu catat.
untuk pertemuan selanjutnya boleh disediakan alat tulis atau alat-alat yang lainnya agar nanti bisa untuk belajar bersama dengan saya untuk pembahasan materi yang tentunya ada perhitungan dan rumus-rumusnya. Nah, sebenarnya pertemuan hari ini eh, adalah pertemuan yang kedua ya Bapak Ibu ya, karena kemarin di pertemuan sebelumnya di tanggal 27 itu bertepatan dengan pemilu kada serentak. Jadi untuk pertemuannya kita tunda hari ini gitu ya. Jadi nanti hari ini adalah pertemuan yang pertama. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Hari ini kita coba bahas dulu tentang konsep dan pengertian ekonomi manajerial. Nah, sebelum membahas jauh tentang ekonomi manajerial, Bapak Ibu eh, harus ingat kembali tentang apa itu manajemen atau manajerial. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, manajemen itu berarti kan mengelola. Kemudian manajerial ini sebenarnya adalah kata sifat dari manajemen. Yang berarti juga sama Bapak Ibu, pengelolaan sesuatu dengan baik. Nah, tentunya apa yang akan dikelola nanti akan kita bahas di sini di pertemuan hari ini. Ya, apa-apa saja yang dikelola atau terkait dengan ekonomi manajerial. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu ekonomi atau materi-materi sebelumnya, Bapak Ibu pernah melajari ekonomi mikro, ya, kemudian ilmu ekonomi makro, begitu. Kemudian Bapak Ibu juga belajar tentang rumus-rumusnya, kemudian fungsi-fungsi dasarnya di ekonomi mikro dan makro. Maka sebenarnya Bapak Ibu secara tidak langsung juga sudah belajar yang namanya ekonomi manajerial. Jadi sebenarnya karena ekonomi manajerial ini gabungan dari tiga unsur pokok Bapak Ibu. Ya, yang pertama antara ilmu ekonomi dengan teori pengambilan keputusan. Ya, jadi manajerial sendiri ini, ekonomi manajerial ini adalah sebenarnya gabungan dari beberapa ilmu Bapak Ibu. Yang pertama adalah teori ilmu ekonomi, ya, kemudian berikutnya adalah teori ilmu keputusan. Jadi kalau saya gambarkan, ya, saya gambarkan dalam bentuk flowchart seperti ini Bapak Ibu. Nah, kenapa harus ada yang namanya ekonomi manajerial itu? Nah, ekonomi manajerial tadi seperti yang saya sampaikan, ini berarti mengelola. Nah, biasanya ekonomi manajerial ini berkaitan dengan problem atau masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam hal manajerial, gitu ya, dalam hal manajemen di perusahaan. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya ekonomi manajerial ini eh, berkaitan langsung dengan yang namanya teori ekonomi, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Nah, kemudian teori ilmu keputusan, ya, nah, dari sini nanti digabungkan menjadi satu, ya, digabungkan menjadi satu untuk mengambil keputusan yang tepat, ya, terkait manajerial. Kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu ekonomi mikro, ya, di ilmu ekonomi mikro itu sendiri, ya, Bapak Ibu akan harus ingat dulu bahwa ilmu ekonomi mikro ini berkaitan dengan perilaku individu, Bapak Ibu ya. Ini adalah perilaku individu. Jadi di ilmu ekonomi mikro ini mempelajari tentang perilaku individu. Yang dimaksud perilaku individu ya seperti apa? Ya bisa berupa konsumen, kemudian perusahaan, rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan yang namanya ekonomi mikro. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya juga belajar yang namanya ilmu ekonomi makro. Kemarin di ilmu ekonomi makro ini Bapak Ibu belajar tentang agregat ya, agregat pendapatan. Contohnya adalah pendapatan nasional, begitu ya. Ada yang namanya PDB, kemudian ada lagi yang namanya di sana kita dibahas juga tentang apa namanya tenaga kerja atau pengangguran. Ya, di sana ada pengangguran juga, gitu ya. Kemudian ada lagi di sana juga membahas tentang inflasi dan sebagainya. Tentunya kalau Bapak Ibu sudah memahami tentang ekonomi mikro dan makro, ya Bapak Ibu akan sedikit tahu tentang apa yang dipelajari di teori ekonomi mikro dan makro. Nah, kemudian yang berikutnya, ilmu yang dipelajari di ekonomi manajerial ini adalah terkait dengan ilmu keputusan, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nah, di ilmu keputusan itu ada dua item utama, yaitu adalah matematika ekonomi dan ekonomi metri, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah membahas atau belajar rumus-rumus, misalnya adalah fungsi
permintaan di ilmu teori ekonomi mikro gitu ya, fungsi permintaan adalah A plus BP misalnya begini, maka ini terkait dengan yang namanya fungsi matematika yang ada di ilmu keputusan. Ilmu keputusan seperti apa gitu ya? Ilmu keputusan terkait rumus-rumus atau fungsi-fungsi matematika. Nah, seperti itu. Kemudian di ekonomi metrinya sendiri, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, itu penggunaan dari analisa ya. Biasanya adalah ini menggunakan alat ukur atau biasanya disebut dengan statistika juga sebagai alat ukur ya untuk mengetahui dari fungsi yang sudah ada di fungsi matematika ekonomi ini sendiri. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya nanti Bapak Ibu akan membahas ya akan terkait dengan teori ekonomi yaitu ekonomi mikro dan makro, kemudian terkait juga dengan ilmu keputusan yaitu matematika ekonomi dan ekonomi metri. Nah, dua teori ini nanti akan digunakan di dalam mengambil keputusan-keputusan yang tentunya nanti tujuan dari keputusannya ini adalah agar ya manajemen atau manajerial itu mengambil keputusan yang tepat ya, atau efisien. Jadi ekonomi manajerial ini kalau boleh disimpulkan begitu ya, disimpulkan ilmu manajerial itu berarti cabang ilmu ekonomi yang mengaplikasikan. Ingat Bapak Ibu, kali ini adalah mengaplikasikan ya, mengaplikasikan teori ekonomi mikro dan makro. Kemudian dan perangkat analisis keputusan. Ingat, ada yang namanya perangkat analisis. Jadi alat-alat yang digunakan untuk menganalisa. Berarti ini kaitannya dengan fungsi-fungsi atau rumus-rumus yang digunakan untuk menganalisa. Ya, ketepatan ya menggunakan fungsi atau rumus-rumus ekonomi dan ekonomi metrika, Bapak Ibu. Untuk alatnya banyak sekali ya, alat statistika untuk penghitungannya ada SPSS, Microsoft Excel, PLS dan sebagainya. Itu untuk alat penghitungan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk memecahkan masalah-masalah. Tentunya masalah-masalah yang dihadapi manajer di dalam organisasi. Jadi sekali lagi, nanti kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ini belajar ilmu ekonomi manajerial, berarti Bapak Ibu ini sedang mengaplikasikan ya teori ekonomi yang pernah Bapak Ibu dapatkan, yaitu teori ekonomi mikro dan makro, serta perangkat analis untuk keputusan atau teori tentang ilmu keputusan ya, untuk membesarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh manajer dalam organisasi. Sederhananya itu adalah bagaimana seorang manajer mengambil keputusan bisnis yang rasional, efektif, dan efisien. Jadi itu fungsinya Bapak Ibu. Maksudnya adalah kurang lebih gambaran dari ekonomi manajerial. Berarti kita akan mengulang kembali Pak, apa yang namanya ekonomi mikro dan makro. Sebenarnya tidak mengulang kembali, tetapi kita menggunakannya, mengaplikasikannya di dalam kasus-kasus yang ada nantinya. Jadi kali ini kalau di teori ekonomi mikro kemarin itu lebih banyak ke teori-teorinya, rumus-rumusnya, fungsi-fungsinya dan sebagainya. Kali ini kita coba praktekkan ya atau aplikasikan dari teori-teori yang sudah ada ini di dalam masalah-masalah yang dihadapi di dalam manajerial. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tentunya ekonomi manajerial ini harus memiliki tujuan. Tujuannya apa untuk belajar ekonomi manajerial ini? Kalau tidak ada tujuan ya tentunya nggak usah dipelajari begitu Bapak Ibu ya. Jadi ekonomi manajerial ini tentunya memiliki beberapa tujuan. Nah ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan di sini tujuannya secara garis besar. Yang pertama adalah maksimisasi keuntungan. Artinya memaksimalkan keuntungan. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki perusahaan atau Bapak Ibu sebagai manajer di suatu perusahaan gitu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu mengharapkan perusahaan itu memiliki keuntungan yang maksimum. Ya. Keuntungannya sangat ya, apa namanya? Artinya memiliki keuntungan yang maksimal begitu. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara meningkatkan pendapatannya, kemudian mengurangi biaya-biaya produksinya, biaya-biaya tenaga kerjanya, dan biaya-biaya yang lainnya. Kalau Bapak Ibu nanti mempelajari namanya ekonomi manajerial.
Nah, kemudian pengambilan keputusan. Kalau Bapak Ibu sudah belajar tentang ilmu manajerial, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ini tentunya akan bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat serta efisien di dalam berbagai situasi problem atau masalah yang dihadapi perusahaan. Nah, tentunya dengan alat-alat tadi yang sudah saya sampaikan, yang mengacu pada teori ekonomi mikro makro dan ilmu pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada namanya alokasi sumber daya. Artinya, dengan belajar ekonomi manajerial nanti, diharapkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ini nanti ya, bisa mengalokasikan sumber daya ini secara efisien dan maksimum. Baik itu sumber daya apa namanya manusianya atau tenaga kerjanya, ataupun sumber daya dari produksi-produksi atau fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jadi pengalokasian sumber dayanya itu tepat serta efisien. Yang berikutnya yaitu menganalisis risiko Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Maksudnya menganalisis risiko ini bagaimana? Ya tentunya nanti dengan belajar ekonomi manajerial ini ya mengevaluasi potensi kerugian dan keuntungan dari berbagai keputusan yang sudah dikeluarkan begitu. Apakah keputusan itu benar-benar sudah tepat atau memang keputusan ini perlu dievaluasi kembali? Dievaluasi kembali dalam rangka untuk perbaikan-perbaikan sehingga nanti keputusan hasil dari evaluasi ini menjadi keputusan yang benar-benar tepat dan efisien. Jadi ini kurang lebih dari tujuan ekonomi manajerial. Ada maksimasi keuntungan atau memperoleh keuntungan yang maksimal begitu ya. Kemudian pengambilan keputusan yang tepat, alokasi sumber daya yang tepat juga, menganalisis risiko juga yang tepat. Artinya semuanya itu diharapkan memiliki efek dalam rangka mengambil keputusan yang tepat dan efisien. Itu adalah tujuan dari ekonomi manajerial. Apakah hanya ini saja tujuannya? Sebenarnya kalau dibahas lebih jauh sekali, tujuan dari ekonomi manajerial ini banyak sekali ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Cuman yang saya gambarkan di sini adalah secara garis besarnya. Ya, secara garis besar. Kemudian yang berikutnya nanti, nah konsep-konsep dasar ya dalam ekonomi manajerial. Artinya yang perlu nanti kita pelajari itu sebenarnya di dalam ekonomi manajerial itu apa saja begitu ya. Konsep dasarnya seperti apa di dalam ekonomi manajerial. Nah kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ingat di materi ekonomi mikro begitu ya. Ya ada yang namanya permintaan dan penawaran. Ya, nanti kita akan bahas ini lagi. Kita akan bahas tentang konsep permintaan, penawaran, ya. Kemudian beserta unsur-unsur yang lain yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Ya, memahami bagaimana harga pasar itu terbentuk, gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya, tentunya bukan hanya barang ya, tentunya juga termasuk penawaran jasa. Nah, nanti kita akan bahas kembali. Tentunya nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya akan saya ingatkan kembali tentang hukum permintaan itu seperti apa, kemudian hukum penawaran itu seperti apa, kemudian gambar grafiknya seperti apa, dan sebagainya. Dan nanti kita akan bahas kembali di materi ekonomi manajerial ini. Ya, tentunya pembahasannya kurang lebih hampir sama dengan di materi teori ekonomi mikro. Nah, kemudian ada namanya elastisitas. Ini juga pernah Bapak Ibu dapatkan atau bahas di materi ekonomi mikro. Ini bagaimana menganalisa perubahan harga atau pendapatan konsumen mempengaruhi kuantitas yang diminta. Elastisitas ini berkaitan juga dengan ilmu ekonomi mikro. Kemudian namanya biaya produksi juga. Ya, kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya sudah melewati ekonomi mikro pasti tahu ya tentang teori produksi, teori konsumsi, teori biaya dan sebagainya. Nah, ini juga nanti di konsep dasar ekonomi manajerial juga masuk Bapak Ibu di biaya produksi ini. Ya, tentunya biaya produksi ini bagi perusahaan manufaktur ya, Bapak Ibu yang bekerja atau memiliki perusahaan manufaktur, tentunya ini sangat bermanfaat sekali nantinya. Karena Bapak Ibu bisa menghitung berbagai jenis biaya produksi tentunya. Ada biaya tetap, biaya variabel, kemudian marginal dan sebagainya. Ya, untuk menganalisa hubungan antara biaya produksi dan biaya-biaya yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah struktur pasar. Nah, struktur pasar ini sebenarnya juga Bapak Ibu dapatkan juga ya di teori ekonomi makro dan mikro.
Nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya juga akan belajar lagi tentang yang namanya struktur pasar. Ya, ada yang namanya kemarin pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli dan sebagainya. Ya, terkait kegiatan ekonomi ya di struktur pasar ini. Nah, kemudian berikutnya adalah tentunya pengambilan keputusannya di bawah ketidakpastian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semuanya belajar tentang ekonomi manajerial, ya Bapak Ibu nanti akan tentunya dapat atau mendapatkan materi tentang pengambilan keputusan ya di bawah ketidakpastian. Nanti kita bahas lebih jauh di materi ini juga, di materi ekonomi manajerial. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Boleh bertanya ya, boleh bertanya atau boleh memberikan masukan atau pendapat silahkan Bapak Ibu. Mulai dari yang pertama, apa namanya tujuannya tadi, kemudian eh, apa namanya pengertian dan sebagainya. Adakah yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Boleh ditanyakan yang mau bertanya? Bu Bella, Mbak Esi, ini yang on cam, boleh? Silahkan kalau mau bertanya. Bu Esi atau Mbak Esi ini ya? Mbak Esi, Oh Mbak Esi ya, masih Mbak Esi. Oke baik, silakan Mbak Esi. Pak, kalau ekonomi mikro sama makro, contoh real di Indonesia apa sih Pak yang biasa sehari-hari gitu? Kesehariannya kalau membahas di ekonomi mikro dan makronya begitu Jadi ya. biar kelihatan bedanya. Oke. Sebenarnya kalau konsep dasarnya dari katanya sudah kelihatan ya mikro berarti lingkupnya lebih kecil, kalau makro lingkupnya lebih besar. Tapi dari pengertian ini sebenarnya kalau ekonomi mikro sendiri yang dibahas di teori ini terkait perilaku individu ya, terkait perilaku individu dalam kegiatan ekonomi. Jadi yang dimaksud individu ini bukan benar-benar orang person begitu bukan ya. Jadi individu itu bisa rumah tangga, bisa perusahaan. Nah, ibaratnya kalau ekonomi mikro itu yang dibahas adalah kegiatan dari konsumen, kemudian produsen, kemudian pasar. Jadi begitu. Kalau ekonomi mikro, lingkupnya kecil, lebih kecil. Ya, bagaimana perilaku konsumen untuk membeli barang, bagaimana permintaan barang di pasar oleh konsumen. Ya. Begitu juga dengan produsen, jadi atau perusahaan. Bagaimana perusahaan itu menawarkan barang dan jasanya. Hmm. Kemudian bagaimana hukum permintaan dan penawaran itu semuanya dibahas di dalam ekonomi mikro. Ya, paling simpelnya kalau apa Mbak Esi ini misalnya mau berbelanja sesuatu di pasar misalnya ya, belanja baju dan sebagainya. Maka di pasar itu akan banyak pilihan misalnya bajunya. Nah, di sinilah nanti yang akan dipelajari di ilmu ekonomi mikro. Kira-kira Mbak Esi nanti akan memilih pilihan yang bagaimana atau yang mana. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi perilaku-perilaku individunya yang dibahas. Tapi kalau makro itu adalah gambarannya adalah agregatnya secara keseluruhan. Ya kalau di negara kita itu ya berarti antara pemerintahan, begitu ya. Yang dibahas apa ya? Tentunya antara investasi, kemudian pengangguran, kemudian yang dibahas lagi adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, ya. Ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan sebagainya. Itu pembahasan tentang makronya sendiri. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi mikro itu lingkupnya lebih kecil dibandingkan makro. Mikro itu terkait dengan perilaku individunya. Kalau makro kegiatan secara globalnya atau biasa disebut dengan agregatnya, secara keseluruhannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini nanti di manajerial ini dua teori ini akan dipakai, diimplementasikan atau diaplikasikan di dalam ekonomi manajerial ini. Nah, oh contohnya, ya, kenapa ini permintaan harga barang di pasar ini kok semakin menurun harga barang A? Kemudian apa namanya akan dianalisa. Oh ternyata karena harga barang-barangnya naik. Kenapa harga barang-barang ini bisa naik? Ini dari kegiatan mikronya. Oh ternyata dari kegiatan makronya karena terjadinya inflasi. Maka di kegiatan makronya inflasi ini dapat diatasi dengan kebijakan namanya kebijakan moneter misalnya. Menaikkan tingkat suku bunga, ya, kemudian mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Nah ini artinya dari ekonomi mikro juga berkaitan dengan ekonomi makro. Nah, teori atau dua teori ini nanti juga akan dipakai di ekonomi manajerial. Tentunya makanya juga tidak sembarangan, dibarengi dengan yang namanya teori pengambilan keputusan. Di teori pengambilan keputusan ini nanti tentunya juga akan belajar namanya matematika ekonomi. Ya, matematika ekonomi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya, ada yang namanya fungsi atau rumus-rumus untuk perhitungannya. Nah, contoh tadi adalah rumus penghitungan untuk jumlah permintaan atau demand. Ya. Kemudian ada jumlah penawaran atau supply-nya. Rumus-rumus ini nanti dianalisa menggunakan yang namanya ekonomi metrika juga. Nah, jadi ada kejadiannya, kemudian ada pengendaliannya, biar pengendalian itu lebih akurat dan sebagainya, maka ada analisis keputusannya. Sebelum adanya finalisasi, yaitu keputusan yang terakhir. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Esi Yulita. Iya, Pak. Ada Soalnya yang makro baru diajarin sama Pak Heru di periode 1. periode satu ya, oke, oke. Jadi kalau mikro kan sudah lama ya mikro ya. Mikro kita di learning, Pak. Oke, mikro mungkin ya sudah lama juga sudah agak sedikit Iya. lupa kalau nggak segera dipraktekkan terus gitu kalau mikro karena banyak hitung-hitungannya. Oke. Makasih, Yang lain Pak. mungkin atau ada lagi, Mbak Esi? Pak mau tanya dong Pak, Boleh dengan siapa ini? Gangsar Pak. Oh iya, monggo Pak Gangsar. Pak mau tanya itu kan apa namanya kalau di ekonomi manajerial itu kan pengambilan keputusan buat seorang manajer ya Pak berarti Pak. Itu Nah, apa ada nggak sih Pak? Maksudnya salah satu mungkin contoh di perusahaannya itu kayak apa sih yang harus dilakuin gitu lah Pak? Mungkin masalahnya apa, cara pengambilan keputusannya gimana tuh? Gimana sih Pak contoh contoh kasusnya? oke, contoh kasus yang sederhana ya karena ini berkaitan dengan manajerial. Contohnya begini, perusahaan kepingin untuk menghasilkan labanya ini ditingkatkan. Misalnya ada target dari perusahaan untuk tahun ini labanya 100 juta, pinginnya tahun depan ini 150 juta. Maka apa yang harus dilakukan agar targetnya itu tercapai begitu? Nah, maka seorang manajerial harus paham tentang ilmu ekonomi mikronya, makronya, dan analisis keputusannya. Bagaimana caranya? Oh, mungkin dengan cara yang pertama, dari sisi ekonomi mikronya misalnya, meningkatkan jumlah produksinya. Artinya untuk mencapai target itu ya produksinya harus ditingkatkan, jumlahnya harus diperbanyak. Kalau sebelumnya produksi 1000 unit, berikutnya untuk mencapai itu mungkin 1500 unit. Ada lagi cara yang berikutnya, bukan dengan cara meningkatkan apa namanya jumlah produksinya, tapi dengan cara menaikkan harganya. Karena ini tapi tidak serta-merta langsung menggunakan salah satu metode ini, ya dianalisa dulu dengan menggunakan yang namanya matematika ekonomi dan ekonomi metrika tadi. Nah, kemudian itu kalau dari segi apa namanya mikronya, kalau makronya bagaimana? Nah, perusahaan sedang menghadapi masalah misalnya ini. Nah, ternyata ekonomi Indonesia, contohnya saya ambil aja negara Indonesia itu ya, sedang mengalami yang namanya krisis moneter misalnya, atau krisis gitu ya, kayak ibaratnya itu apa namanya krisis ekonomi misalnya. Bagaimana perusahaan ini agar tetap eksis ya, atau tetap dapat mampu beroperasi dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nah, tentunya seorang manajer atau manajerial ya harus paham tentang ini. Oh, langkah-langkah yang harus diambil adalah berarti mungkin mengajukan yang namanya misalnya adalah subsidi dari pemerintah. Contohnya pajaknya dari segi pajaknya atau misalnya adalah subsidi dari bahan bakunya dan sebagainya. Kemudian dari segi misalnya kalau perusahaan ini kalau misalnya Anda bukan seorang manajer misalnya, Anda seorang usahawan yang ingin mendirikan sebuah usaha. Misalnya gampangnya saja adalah ingin mendirikan toko kue begitu. Nah, dengan ekonomi manajerial atau belajar ekonomi manajerial, tentunya Bapak Ibu nanti akan tahu ini nanti saya bahan bakunya nanti membelinya di mana. Ya. Kemudian proses produksinya bagaimana? Butuh tenaga kerja berapa? Butuh alat-alat berapa? Ya. Atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Kemudian harus menentukan nanti harga jualnya berapa. Nah, itu contoh dari
apa namanya ekonomi manajerial. Jadi lingkup kecil seperti itu, lingkup besar ya tentunya berkaitan dengan ekonomi makronya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Gangsar ya. Jadi itu bisa dibilang anu ya Pak, apa namanya dia manajerial apa ini tuh kayak menyeluruh gitu ya Pak yang di dikerjain gitu. Betul sekali. Dan ada dua teori gabungan sebenarnya yang dibahas ini, ya, yaitu teori ekonomi tadi, kemudian dari teori keputusan. Teori ekonomi ada dua juga, mikro makro, kemudian teori keputusan dengan matematika ekonomi dan ekonomi metrika. Nah, tentunya sebenarnya yang lebih banyak difokuskan di ekonomi manajerial ini adalah tentang pengelolaannya, terutama tentang problem-problem yang dihadapi oleh perusahaan. Problem itu berarti masalah. Kenapa perusahaan ini pendapatannya turun? Nah, seorang manajer itu harus bisa apa namanya menganalisa dari berbagai teori ekonomi atau teori keputusan. Atau mungkin seorang manajer dituntut agar laba perusahaan naik drastis begitu. Jadi harus tahu apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi seperti itu, Pak Hansa. Bukan hanya manajer saja yang bisa menggunakan ilmu ekonomi manajerial ini ya. Pengusaha pun tentunya bisa. Jadi kalau Bapak, Ibu atau rekan-rekan semuanya punya rencana buka usaha, ya Bapak Ibu harus belajar dulu teori-teori ini, paling tidak itu. Biar apa? Nanti ketika usaha itu sudah berjalan, ketika menemukan hambatan atau kendala, itu bisa diatasi dengan baik. Nah, kenapa banyak perusahaan atau terutama perusahaan-perusahaan menengah ke bawah atau kecil gitu ya, bisa eksis tiba-tiba kemudian ketika ada problem atau masalah tiba-tiba tidak bisa eksis, ya salah satunya mungkin belum memahami tentang yang namanya ilmu ekonomi manajerial. Karena nanti yang dibahas di sini sangat banyak sekali di ekonomi manajerial. Jadi seperti itu Pak Gangsar. Kalau apa namanya Pak, kalau dibandingkan supervisor gitu, jadi lebih di atasnya ya Pak. Maksudnya dia jabatannya memang di atas supervisor ya, tapi misalkan supervisor itu bisa juga menggunakan teori manajerial juga nggak sih Pak? Atau itu khusus untuk manajer aja yang dikhususkan? Tentunya bisa. Jadi bukan hanya manajer ya yang apa namanya bisa menggunakan ilmu ekonomi ini. Nah, yang disebut manajerial itu sebenarnya adalah gambaran dari pengelolaannya. Tapi pelakunya siapa itu bisa siapa saja, bukan hanya manajer. Ya, istilah katanya aja manajerial, tapi pelakunya atau orang yang bisa menggunakan ini bukan hanya manajer. Misalnya bagian apa namanya supervisor sales atau apa gitu ya. Ya tentunya bisa menggunakan ilmu ini untuk mengelola atau mengatur tentang penjualannya. Nah, jadi ini hanya istilahnya saja ekonomi manajerial, tapi tidak harus posisi jabatannya sebagai seorang manajer. Bisa ownernya langsung juga bisa. Ya, bagian-bagian yang lain juga bisa. Misalnya bagian produksi, untuk menetapkan nanti biaya produksinya, kemudian produksi jumlahnya berapa yang harus diproduksi dan sebagainya, yaitu bisa menggunakan ilmu ini. Jadi begitu Pak Ngesar. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik. Ada lagi yang lainnya? Nah, hari ini kita apa namanya masih pemanasan dulu ya Bapak Ibu emang ya. Nggak apa-apa, nanti di pertemuan berikutnya ya kita mulai warming up-nya dinaikkan sedikit begitu. Mungkin Bu Bella atau siapa ini Bu Via Putri ya. Via Putri ini Bu atau Mbak ini ya? Belum ada, Pak. Saya Oke, Oke Pak, belum saya mau ada. tanya. Gimana? Sepertinya Pak Ega mau tanya Pak. Siapa? Ya, mohon maaf. Pak Angga mungkin mau tanya kayaknya. Boleh, silakan. mungkin ini Pak, kesimpulannya sih untuk ekonomi manajerial ini berarti suatu sistem yang dilakukan seseorang atau berkelompok Pak ya, untuk memanage atau mengatur sebuah case atau masalah yang menggunakan teori mikro dan makro itu untuk mengambil keputusan berarti Pak, Oke. dalam lingkup kecil maupun yang besar. Betul sekali. Jadi ini adalah pengaplikasian atau istilahnya kalau pengaplikasian itu penerapannya ya, penerapan dari teori ekonomi mikro makro dan teori keputusan. Ada namanya teori keputusan. Ya, teori keputusan. Teori keputusan ini
ada kaitannya dengan matematika ekonomi dan ekonomi metrika. Jadi benar sekali. Ya, ini kalau ada case seperti ada case A, case B, case C dan sebagainya, ya solusinya bagaimana? Ya, terkait dengan yang namanya ekonomi manajerial ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, Pak Angga atau Mas Angga ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Ada lagi kalau tidak ada dilanjutkan. Bisa dipahami dulu ya konsep dasarnya untuk ekonomi manajerial ini. Oh, ternyata ini adalah Anda sudah memahami dulu tentang yang akan dipelajari nanti ke depannya itu seperti apa, biar punya gambaran dulu. Ya. Biar nanti apa namanya bisa lebih mudah untuk memahami tentang materi-materi yang terkait dengan ekonomi manajerial. Oke, nah berikutnya ini aplikasi ekonomi manajerial ya dalam dunia nyata ini ya. Contohnya tadi sudah sedikit disinggung yaitu penetapan harga. Nah, untuk menentukan harga jual yang optimal begitu ya. Nah, ini bagaimana begitu. Maka Anda dengan mempelajari ilmu ekonomi ini ya tentunya akan bisa menetapkan harganya agar tetap bisa bersaing tentunya. Ya, dalam menentukan harga itu tidak bisa langsung harganya harus sekian-sekian. Banyak faktor yang harus apa namanya dilihat untuk penetapan harga jualnya misalnya. Karena kalau hanya mengambil dari satu faktor saja, kemungkinan daya saingnya dengan produk yang sejenis ya di pasaran ya tentunya nanti tidak mampu bersaing. Artinya mungkin dari penetapan harga ini dari kualitasnya, harganya harus berapa, tidak jauh berbeda dengan harga kompetitor dan sebagainya. Nah, kemudian perencanaan produksi seperti juga yang sempat dibahas ya, perencanaan produksinya. Jumlah produk yang akan diproduksi ini berapa? Nah, ini tentunya perlu yang namanya perencanaan produksi. Nah, ini tentunya perlu namanya perencanaan produksi. Nah, kemudian ada namanya manajemen persediaan. Ini mengelola persediaan barang ya, agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Jadi kalau nanti terlalu banyak, ya otomatis di pasaran harganya nanti kemungkinan bisa turun. Kalau terlalu sedikit, ya mungkin apa namanya akan terjadi kelangkaan. Jadi seperti itu. Kemudian bisa juga analisis investasi ini. Ya, mengevaluasi proyek investasi yang potensial itu yang seperti apa. Contohnya mau investasi untuk alat-alat baru misalnya. Misalnya perusahaan rokok misalnya. Ada alat baru yang mampu ya menghasilkan lintingan rokok dengan cepat dan apa namanya menghasilkan kualitas yang bagus. Apakah perlu investasi ini? Atau tetap memanfaatkan mesin yang lama tapi dengan perawatan tertentu misalnya. Nah, dari ilmu ekonomi manajer nanti bisa apa namanya diaplikasikan di dalam analisis investasi ini. Nah, tentunya ujung akhirnya adalah ya pengambilan keputusan yang strategis. Ya, tentunya keputusannya ini bukan hanya jangka pendek, tapi bisa juga yang namanya untuk jangka panjang. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau tidak, langsung kita coba sedikit tentang belajar yang namanya analisis biaya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke analisis biaya. Izin bertanya, Pak, Boleh? untuk bisa kembali ke slide sebelumnya. Oke. Yang di mana itu? Yang iya benar yang ini, yang aplikasi tadi. Oh, aplikasi. Yang ini ya, tujuan. Dan yang aplikasi tadi, Pak, yang terakhir. Oh, ini ya, di sini ya. Iya. Oke. Apakah ada contoh yang lebih banyak lagi, Pak, tentang aplikasi ekonomi manajerial dalam dunia nyata selain dari yang di slide ini? Oh, tentunya banyak sekali ya kalau apa namanya di dalam praktek keseharian begitu ya. Misalnya tentunya adalah menentukan target pasarnya nanti. Ya, target pasar misalnya ini nanti barang yang akan diproduksi ini nanti targetnya itu siapa gitu ya. Dengan bisa menentukan target pasarnya ya tentunya produk yang akan diproduksi nantinya ya akan menyesuaikan dengan targetnya. Oh, contoh targetnya adalah remaja nantinya. Ya, berarti produknya ini ya, secara otomatis harus bisa diterima oleh remaja. Itu adalah analisa-analisanya yang harus apa namanya, diatur begitu ya.
Nah, tentunya adalah produk apa yang akan diproduksi, kemudian dijual kemana, gitu ya. Seberapa banyak produknya. Itu kalau dari segi barang. Kalau dari segi jasa, ini tadi kebetulan kebanyakan lebih ke barang ya. Tentunya kalau jasa bagaimana? Ya strategi marketingnya seperti apa? Ya, marketing untuk mendapatkan apa namanya istilahnya pelanggan atau konsumen. Ya, contoh kalau di bidang jasa misalnya adalah jasa perhotelan. Ya, kira-kira nanti kalau mau mendirikan sebuah hotel atau penginapan yang kecil dan sebagainya ini ya, harus tahu ini didirikan di mana. Ya, lokasinya tentunya. Ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian berapa kamar. Kemudian nanti kira-kira ini nanti eh, kategori bintang apa dan sebagainya. Ya ini kaitannya dengan ekonomi manajerial juga. Jadi seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak sekali ya. Contohnya seperti itu tadi. Apalagi kalau Bapak Ibu mau jualan kue misalnya. Ya, Bapak Ibu harus tahu dulu bagaimana menentukan harga jualnya. Nah, menentukan harga jualnya itu bukan dari intern, tapi Bapak Ibu juga harus melajari dari ekstern. Nah, misalnya ada produk yang sejenis misalnya ya, produk yang jenis dengan yang Bapak Ibu jual di luar sana dijual berapa? Nah, apakah Bapak Ibu akan mengikuti harga yang di luar sana atau menentukan harga sendiri? Tentunya Bapak Ibu punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang perlu apa namanya ditentukan dengan tepat. Artinya keputusannya harus benar. Oke, Bapak Ibu misalnya menentukan harga kue itu di atas harga pasaran atau harga barang yang sejenis di pasar. Tentunya Bapak Ibu punya pertimbangan, oh karena memang produk ini kualitasnya kuenya lebih bagus. Bahan-bahan yang digunakan misalnya gulanya menggunakan gula untuk diabetesi misalnya begitu ya. Nah, artinya gula sehat misalnya begitu. Nah, hal seperti ini ya ini juga termasuk dalam ekonomi manajerial. Begitu kan? Ada lagi? Sudah, Pak. Terima kasih. Yang lain juga boleh ya, yang lain juga boleh. Nanti kalau banyak sharing-sharing seperti ini lebih enak begitu ya. Artinya ada komunikasi dua arah juga. Jadi kalau banyak komunikasi begini, misalnya kalau ada misalnya tugas untuk menganalisa dan sebagainya itu lebih gampang nanti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan apa namanya konsep dasar dan pengertian dari ilmu ekonomi manajerial, apa saja sih sebenarnya yang dibahas di ekonomi manajerial, kita masuk di subbahasan yang pertama yaitu analisis biaya. Nah, langsung ya ternyata ketika apa setelah memahami sedikit tentang ekonomi manajerial, Bapak Ibu sudah harus belajar namanya analisis biaya. Tapi yang saya sampaikan nanti analisis biaya di sini adalah hanya sekedar gambaran secara umumnya dulu, baru nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas analisis biaya ini secara spesifik sesuai dengan uh, tema atau topiknya masing-masing. Baik, ya, sekarang kita akan apa namanya belajar dulu tentang analisis biaya. Nah, apa sih analisis biaya? Jadi seperti itu ya. Nanti yang akan dipelajari itu seperti apa begitu. Jadi analisis biaya ini adalah metode sebenarnya yang digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi, kemudian mengukur, kemudian selanjutnya untuk mengevaluasi dari semua biaya yang terkait dengan aktivitas produksi atau layanan. Ingat, kalau barang berarti produksi, kalau jasa berarti layanan. Jadi nanti analisis biaya ini digunakan untuk mengidentifikasi, ya, kemudian mengukur, mengevaluasi semua biaya-biaya yang terkait ya, kegiatan produksi ataupun layanan jasa. Ya, jadi kita akan belajar itu semua nanti ya, ke belakang gitu ya. Tujuannya untuk apa? Ya tentunya tujuannya adalah untuk memahami struktur biaya perusahaan. Ya, sehingga nanti dapat digunakan sebagai acuan ya, atau dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi analisis biaya ini adalah metode yang digunakan begitu ya. Metode atau cara yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengenali gitu ya. Mengukur, kemudian mengevaluasi semua biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas kegiatan produksi ataupun layanan jasa. Ya, tentunya dengan tujuan untuk dapat memahami struktur biaya perusahaan hingga nantinya dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Nah,
Untuk analisis biaya, jadi Bapak Ibu di awal ini harus mengenal dulu komponen-komponen utama ya, komponen-komponen utama di dalam analisis biaya. Nah, ini harus dipahami. Nah, mungkin Bapak Ibu ini sudah pernah menemui ini di materi ekonomi makro. Di ekonomi mikro juga pernah ketemu tentang komponen utama dalam analisis biaya. Ada yang pertama yaitu adalah biaya tetap. Nih, biaya tetap. Artinya biaya apa ini ya? Biaya yang tidak berubah dalam jangka pendek. Ya. Berapapun jumlah yang diproduksi atau jumlah layanan yang ditawarkan. Nah, contoh tentunya kalau biaya tetap itu ada yang namanya sewa gedung, gaji karyawan tetap. Jadi ingat, di sini adalah gaji karyawan tetap. Ya, bukan gaji karyawan langsung gitu ya, tapi gaji karyawan tetap. Kemudian depresiasi mesin dan sebagainya. Ya, artinya ini biaya yang tidak berubah atau mungkin bahkan jarang sekali berubah di dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang tentunya bisa berubah begitu ya. Kalau jangka pendek tentunya tidak. Nah, Bapak Ibu harus memahami yang namanya biaya tetap atau fixed cost atau biasa disingkat dengan yang namanya FC ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada simbol FC ini berarti namanya biaya tetap. Kemudian komponen yang berikutnya adalah biaya variabel atau biasa disingkat dengan namanya VC. Jadi kalau biaya tetap tadi FC, kalau biaya variabel adalah VC. Nah, biaya variabel ini tentunya adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan tingkat produksi. Maksudnya secara proporsional bagaimana? Ya tentunya kalau produksinya ditingkatkan ya biaya variabelnya akan naik. Kalau diturunkan ya biaya variabelnya akan turun. Ini tentunya berubahnya secara proporsional. Contoh bahan baku. Nah, tentunya bahan baku biaya variabel ini ya bisa saja naik turun. Kadang bisa naik. Kalau turunnya kadang jarang begitu ya. Kemudian tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung itu biasanya tenaga kerja upah gitu ya, biasanya langsung bekerja saat itu, biasanya untuk pekerja bebas begitu ya. Nah, ini termasuk biaya variabel. Kemudian biaya-biaya yang lainnya, biaya listrik, biaya air, ya dan sebagainya itu termasuk biaya variabel. Nah, biasa disingkat dengan namanya BC. Nah, kemudian ada lagi yang namanya biaya total atau biasa disingkat ini dengan namanya TC. Nah, ini biaya total dari jumlah dari biaya tetap ya ditambah dengan biaya variabel. Sehingga rumus dari biaya total itu adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Ini dulu komponen yang harus Bapak Ibu semuanya pahami. Komponen ini benar-benar harus dipahami dulu terkait dengan yang namanya analisa biaya. Ada yang ditanyakan dulu tentang komponen utama ini? Saya pikir untuk biaya tetap, biaya variabel, biaya total sudah pernah dibahas di mikro dan makro ya. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih mengenal ini di sana. Oke. Berikutnya adalah tadi komponennya kurang lebih ada 3 komponen utama ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Sekali lagi ada namanya biaya tetap ya, atau fixed cost (FC) gitu ya. Kemudian ada namanya biaya variabel yang tadi atau biasa disebut dengan FVC gitu ya. Kemudian adalah biaya total gitu ya. Sehingga biaya total itu didapatkan tadi adalah dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Kemudian berikutnya adalah pentingnya analisis biaya ya dalam pengambilan keputusan. Nah, kenapa analisis biaya ini penting? Nah, yang pertama, pentingnya yang pertama adalah untuk perencanaan. Bagaimana maksudnya? Ya maksudnya adalah nanti dengan analisis biaya ini diharapkan dapat menyusun anggaran dengan realistis. Anggarannya itu benar-benar realistis. Anggarannya tidak, bahasa kasarnya tidak ngawur begitu ya. Artinya benar-benar anggarannya itu
ya, ditetapkan dengan baik dari segi anggaran karena sudah direncanakan dengan baik. Penentuan harga jualnya juga begitu. Ya, tentunya harga jual kalau perencanaannya baik ya, nanti diharapkan di harga jual ini juga akan ditetapkan harga jual yang baik juga. Ya, harga jual itu menentukannya sangat banyak sekali faktornya. Faktor apa saja nanti ya akan kita bahas di materi-materi selanjutnya ya, tentang biaya produksi dan sebagainya untuk menentukan harga jualnya. Kemudian dari perencanaan produksi, perencanaannya bagaimana? Ya tentunya dengan analisis biaya yang tepat. Ya, produksinya nanti berapa total jumlah yang diproduksi. Nah, itu akan bisa uh, diambil keputusan yang tepat. Itu dari segi perencanaan. Perencanaan anggaran, perencanaan harga jual, perencanaan produksi. Nah, tentunya sebenarnya ini terkait dengan lainnya kalau misalnya jasa ya terkait dengan perencanaan promosi dan sebagainya. Kemudian yang kedua pengendalian biaya. Nah, pengendaliannya ini nanti kurang lebih ada dua, begitu ya. Yang pertama mengidentifikasi biaya. Maksudnya biaya-biaya apa aja yang diperlukan. Mana biaya yang terlalu tinggi. Kemudian diidentifikasi ini, ditemukan. Mana biaya sekiranya dapat dikurangi. Ya. Mana biaya yang sekiranya ini tidak dibutuhkan. Atau mana biaya yang sekiranya harus ditambahkan. Nah, ini tentunya terkait dengan namanya pengendalian biaya. Kalau tadi perencanaannya, sekarang adalah pengendalian biayanya. Dari situ nanti, akhirnya akan ada dari pengendalian biaya itu, juga akan ada yang namanya evaluasi kinerja. Ya, tentunya bisa membandingkan namanya biaya-biaya yang dianggarkan nantinya. Biaya-biaya aktualnya, biaya-biaya utamanya, dan sebagainya akan bisa dievaluasi kinerjanya nanti. Benar nggak ini biayanya? Kalau tidak benar, ya maka harus dievaluasi, diperbaiki di dalam pengendalian biaya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentunya dari analisis biaya ini ya, terkait dengan namanya pengambilan keputusan yang strategis. Contohnya dari segi investasi misalnya. Nah, investasi itu tanda kutip ya, bukan artinya investasi dalam hal trading dan sebagainya, bukan ya. Contohnya misalnya perusahaan ini kira-kira mau beli atau berinvest ke alat baru nggak? Atau masih menggunakan alat yang lama? Nah, tapi kalau baru nanti biayanya terlalu tinggi. Misalnya, oke menggunakan alat yang lama, tapi alat yang lama perawatannya nanti juga tinggi. Nah, ini dari analisis biaya ini dapat dihitung akhirnya. Oh, kalau beli baru sekian. Kalau tetap menggunakan mesin yang lama, ya, ini ternyata perawatannya sekian. Oh, kalau ternyata perawatannya nanti lebih tinggi, mending beli yang baru misalnya. Keputusan akhirnya seperti itu. Nah, ini masuk di dalam pentingnya menganalisa biaya. Kemudian produk baru misalnya. Apakah perlu diluncurkan produk baru? Atau produknya tetap produk itu, cuman mungkin ada sedikit ditambahkan variasi-variasi tertentu. Nah, ini terkait pengambilan keputusan. Oh, mungkin produk yang lama sudah tidak diminati lagi. Ya, karena mungkin hal-hal terkait tingkat konsumsi masyarakat, kemudian tingkat inflasi di negara atau di wilayah tersebut, ya maka pengambilan keputusan strategis tentang produk baru ini perlu nggak diluncurkan gitu ya. Kemudian outsourcing ini ya, outsourcing kalau berkaitan dengan outsourcing, Bapak Ibu pasti terbayang dari yang namanya karyawan ya. Kalau outsourcing itu berarti terbayang dengan namanya karyawan. Nah, tetapi yang di sini yang dimaksudkan sendiri adalah melakukan produksi sendiri atau mengoutsourcingkan. Maksudnya produknya itu dibuat oleh perusahaan lain begitu. Contoh simpelnya ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya di mini market begitu ya, di minimarket misalnya minimarket Indo Tididit begitu ya, Indo Tididit dan Alfa Tididit begitu ya. Nah, di sana kalau Bapak Ibu melihat di sana ada produk-produk yang tulisannya adalah nama minimarket tersebut. Tapi sebenarnya itu bukan produk dari minimarket tersebut. Ya, mereka biasanya melakukan outsourcing terhadap produk atau perusahaan untuk menciptakan produk tersebut. Jadi mereka nggak buat.
Ya. Tetapi mengoutsourcingkan produknya ke perusahaan lain, cuman diberi nama oleh minimarket tersebut. Nah, ini pengambilan keputusan strategis. Yang berikutnya tentunya perencanaan. Nah, perencanaannya ini benar-benar penting ya di dalam analisa biaya ya. Oh ini bukan perencanaan ya. Ini terkait dengan yang pertama, ya, yang keempat ini ya. Ini terkait dengan efisiensi ya, yang keempat. Kalau nanti ini apa namanya diganti gitu ya. Ini terkait dengan namanya efisiensi. Yang keempat namanya terkait dengan efisiensi. Artinya ya biayanya bisa optimal, kemudian efisiensinya juga dalam penggunaannya juga akan tepat. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang pentingnya analisis biaya? Monggo silahkan. Saya mau tanya, Boleh dengan siapa ini ya? itu Pak, kan di dalam lingkungan bisnis itu kan sangat dinamis dan juga nggak pasti ya Pak. Nah, bagaimana itu kita bisa mengembangkan suatu sistem analisis biaya yang bisa lebih fleksibel dan juga adaptif ya Pak untuk bisa mendukung pengambilan keputusan yang strategisnya. Seperti apa Pak? Oke, ya karena memang apa yang dinamik ya istilahnya ya. Dinamik itu selalu berkembang dan sebagainya. Ini jadi tergantung dari produk atau jasa apa yang ditawarkan. Jadi untuk menganalisa biaya itu tidak bisa langsung ditentukan ini harus begini, itu harus begitu. Tapi jenis jenis produknya apa atau jenis jasanya apa dulu begitu. Ya, misalnya ini, kalau dari segi misalnya adalah produk yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat misalnya, produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya adalah produk-produk bahan pokok begitu, ya, seperti apa namanya minyak, beras, kemudian kopi dan sebagainya. Ya, kalau uh, produk-produk seperti ini tentunya akan berbeda lagi dengan produk-produk contohnya fashion dan sebagainya. Nah, untuk menentukan ini maka perlu yang tadi dari analisis biaya, bukan hanya dari biaya-biaya produksi, ya biaya produksi, tapi yang dianalisa juga dari biaya-biaya misalnya adalah biaya-biaya promosi, kemudian biaya-biaya apa namanya distribusinya dan sebagainya yang perlu dipikirkan di dalam untuk menentukan misalnya harga jual dan sebagainya. Artinya bukan hanya biaya produksi saja. Ya, tentunya ini terkait dengan jenis produk atau usaha apa. Jadi kita tidak bisa kalau dinamis harus kalau produk ini apakah sama semua? Tentunya tidak. Ya, jadi kita tidak bisa menganalisa apa namanya semuanya dari satu sisi begitu. Dari banyak faktor ya. Ini seperti itu. Jadi tentunya tadi siapa yang tanya tadi tentunya tidak bisa pakai cara apa analisis biaya A atau B ya tergantung dari produk dan jasa yang akan Iya, Pak. dianalisa begitu. Iya. Jadi tergantung kayak perusahaan itu produksi apa gitu ya Pak. Ya, tentunya seperti itu. Tentunya seperti itu. Tapi tentunya pada intinya ya untuk produk-produk itu ada beberapa unsur utama untuk menentukannya. Contohnya tadi analis biaya yaitu pertama adalah harus biaya tetapnya ketemu dulu. Ya. Kemudian berikutnya adalah biaya variabelnya ketemu. Kalau dua biaya utama ini sudah ketemu, ya, maka tentunya untuk menentukan harga dan sebagainya itu lebih gampang. Walaupun sebenarnya ada biaya-biaya yang lain yang terkait dengan kegiatan produksi. Nah, tapi tadi tiga unsur biaya tadi, ya, komponen tadi yaitu biaya tetap, biaya variabel, ya, akhirnya ketemu yang namanya total biaya. Jadi itu. Baik. Analisa biayanya itu tadi, dua itu tadi yang penting ya, yaitu Iya. biaya tetap dan biaya variabel. Tentunya produk A sama produk B, biaya apa namanya, penghitungan biaya variabelnya berbeda tentunya. Tapi kalau biaya tetap, kebanyakan itu sama. Ya, kebanyakan itu sama. Misalnya berkaitan dengan lahan atau gedung yang digunakan, dan begitu ya. Kemudian mesin-mesin yang dipakai kalau menggunakan mesin itu termasuk biaya tetapnya. Tapi kalau biaya variabel ini
Beda produk tentunya banyak biaya variabel yang berbeda. Antara memproduksi kue, begitu ya, dengan misalnya memproduksi alat-alat olahraga, tentunya akan berbeda biaya variabelnya. Tapi kalau biaya fix atau biaya tetap itu tentunya kebanyakan sama, gitu. Oh iya Pak, terima kasih. Sama-sama baik. Ada lagi? Boleh kalau yang mau bertanya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, saya yang bertanya begitu ya. Oke, kalau tidak, misalnya saya akan bertanya terkait ini dulu aja. Yang tadi, eh, biaya tetap. Ya, biaya tetap ya, yang sudah saya contohkan tadi, ya, ada yang namanya biaya sewa gedung, kemudian mesin, gaji tetap karyawan, dan sebagainya. Menurut Anda, di dalam jangka panjang, seberapa besar pengaruh biaya tetap ini terhadap biaya total di dalam jangka panjang, ya, di dalam jangka panjang, ya, seberapa besar biaya tetap ini ya, terhadap biaya total. Ada yang bisa menguraikan? Tadi yang ditanyakan dalam jangka pendek atau jangka panjang, Pak? Jangka panjang, saya tanya ini jangka panjang. Di sini kan biaya tidak berubah dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka panjangnya, apakah berpengaruh ya terhadap biaya total? Tolong nanti dijelaskan ya. Ada yang bisa menyampaikan? Nah, di sini kan uraiannya jangka pendek, tapi kalau dalam jangka panjang, apakah ini berpengaruh terhadap biaya total atau total cost ya, atau TC? Perlu diingat biaya tetap itu yang tidak berubah di dalam jangka pendek. Tapi bagaimana kalau dalam jangka panjang? Monggo silakan yang punya ide. Berpengaruh, Pak, kalau tidak ada inflasi. Gimana? Tidak berpengaruh kalau tidak ada inflasi. Tidak ada pengaruh kalau tidak ada inflasi. Oke, ada lagi? Yang perlu diingat adalah contoh biaya tetap ini seperti gaji karyawan yang tetap, karyawan tetap maksudnya ya, bukan karyawan kontrak dan sebagainya. Kemudian sewa gedung dan sebagainya. Tadi sudah diuraikan, ya. Kalau tidak ada inflasi begitu ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Itu Pak, meskipun biaya tetap itu memiliki pengaruh yang signifikan Pak terhadap mau coba buat biaya jawab dong, Pak. total itu ya. Nah, dalam jangka pendeknya itu kan pengaruhnya akan semakin berkurang dalam jangka panjang, Pak. Nah, perusahaan itu akan lebih fokus pada apa mengoptimalkan biaya variabelnya untuk mencapai efisiensi dan juga daya saing yang lebih tinggi. Oke, artinya kalau saya ambil kesimpulan, apa namanya, perusahaan akan lebih memaksimalkan namanya biaya variabelnya, atau Ya, lebih fokus ke biaya variabelnya ya dibanding lebih. biaya tetap. Artinya Ya, biaya tetap itu pengaruhnya tidak setinggi dari biaya
variabelnya, begitu ya? Ya, gitu Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang punya pendapat tadi sepertinya Pak Gangsar atau siapa tadi ya? Ya Pak, mau coba jawab. Boleh, boleh, boleh silakan. Untuk biaya apa namanya untuk jangka panjang ya, semua Ya, kalau buat jangka panjang kan semua biaya tuh pasti tetap berubah ya Pak. Maksudnya mau gimana pun pasti akan tetap berubah di apa akhirnya. Tapi biaya tetap itu pengaruhnya signifikan di perusahaan. Jadi buat ngelola itu perusahaan harus bisa lebih efek lebih efisien buat mengatur biaya tetapnya, jadi agar tetap fleksibel, biar tetap fleksibel dan bisa tetap apa kayak nggak ada pengaruhnya ke lain-lain gitu loh Pak, ke biaya yang lainnya, jadi tetap di situ gitu. oke, artinya biaya tetap itu tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya total, begitu ya? Pengaruhnya nggak begitu besar meskipun jangka panjang. Tapi ada pengaruhnya nggak? Tetap berpengaruh Pak, tapi jadi perusahaannya nanti harus lebih bisa efisien buat mengatur biayanya, jadi nggak, jadi nanti perubahannya tuh nggak yang terlalu signifikan banget gitu loh Pak. Contohnya kalau misalnya gaji karyawannya ada kenaikan kan jangka panjang ini ya. Jangka panjang itu kan periodenya berarti lama, ada kenaikan begitu. Ternyata sewa gedungnya pas jatuh tempo ternyata sudah apa namanya naik juga begitu ya. Nah, ini tetap akan berpengaruh atau tidak? Eh, Kalau yang kayak gitu sepertinya tetap berpengaruh ya Pak, karena nanti biayanya kan tetap bertambah. Tapi eh, dengan apa namanya, dengan produksi dan penjualannya nanti semakin meningkat kan itu juga bisa menutup yang tadinya harganya segitu terus tiba-tiba naik gitu sih Pak. Oke. Baik, sudah ada 3 jawaban ya kurang lebih ya. Jadi intinya semua jawaban itu mengarah tetap ya, tetap ada apa namanya, tetap berpengaruh terhadap biaya total. Nah, jadi kalau dalam jangka pendek, ya biaya tetap itu eh, jangka pendek, ini jangka pendek. Nah, kalau jangka pendek, memang biaya tetap itu dapat diprediksi dengan cepat. Tapi sebenarnya dalam jangka panjang pun sudah dapat diperhitungkan. Kira-kira ini kenaikannya berapa? Sewa gedungnya ini kira-kira berapa? Kemudian depresiasi alat-alatnya atau mesin-mesinnya itu sudah dapat diukur. Artinya meskipun biaya tetap ini dalam jangka panjang gitu ya, ya tetap berpengaruh terhadap biaya total. Tapi seperti tadi tidak begitu signifikan. Yang signifikan tetap yang namanya biaya variabel. Yang naik turunnya cepat itu contohnya ya bahan baku ya, dan sebagainya ini. Ya mungkin biaya apa namanya perawatan mesin dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, untuk menghitung biaya variabel, tentunya di sini nggak perlu saya jelaskan ya, karena biaya variabel, biaya ini sudah pernah dibahas di mikro dan sebagainya ya. Atau mungkin kalau perlu diingatkan lagi, kalau misalnya mencari yang namanya biaya variabel itu paling gampangnya adalah jumlah gitu ya, jumlah unit gitu ya, kalikan dengan berarti apa ini? Biaya, biaya variabelnya, biaya variabelnya. Nah, jumlah unit dikali biaya variabelnya. Paling gampangnya seperti itu. Misalnya yang diproduksi berapa? Yang diproduksi 100. Ya. Biayanya per unit berapa? Biayanya per unit misalnya adalah 2.000. Ya berarti tinggal dikalikan. 2.000 dikalikan dengan 100 tadi. Untuk biaya variabel itu paling gampang menghitungnya seperti itu. Kalau biaya total tentunya ya unsur dari biaya tetap dan biaya apa namanya variabel. Kalau dicontohkan di sini ya biaya tetapnya ada di sini ya contohnya adalah 100 juta, kemudian biaya variabelnya per unitnya adalah 5.000 begitu ya, untuk memproduksi 10.000. Nah, ini maka secara otomatis untuk menghitungkannya ditambahkan begitu ya. Ya, ditambahkan. Tapi di sini tadi seperti yang saya sampaikan tadi di sini, ini harus dikalikan terlebih dahulu. Cara menghitung cepatnya seperti itu. Untuk menghitung biaya total. Nah, ini terlepas dari unsur-unsur apa namanya atau faktor-faktor yang lainnya. Jadi seperti itu untuk menentukan biaya total. Nah, untuk menentukan laba dan sebagainya bagaimana? Tentunya nanti ada pembahasan sendiri. Ya, pengen laba berapa, kemudian pencapaiannya pengen seperti apa dan sebagainya, ada pembahasan tersendiri nanti.
Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Ya tentunya nanti ya. Nah tentunya nanti selain biaya-biaya yang utama ini kan komponen utama ya. Ada lagi yang nanti biaya-biaya namanya biaya average, kemudian biaya marginal dan sebagainya. Ini akan dibahas di pembahasan tersendiri nantinya. Oke baik. Ini tadi sudah pentingnya tadi. Ini. Nah, yang pertama ini nanti kita akan coba membahas tentang analisis biaya volume laba atau biasa disebut dengan cost ya, cost volume ya, profit ya, cost volume profit ya, atau biasa disebut dengan biaya volume laba. Oke. Nah, analisis CVP ini analisis yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, kemudian volume penjualan dan laba. Jadi ada 3 unsur utama di sini. Yang pertama adalah unsur biaya, kemudian volume penjualannya, dan kemudian adalah unsur laba. Ini unsur yang pertama, ada unsur yang kedua, dan ada unsur ketiga. Ini adalah analisis biaya volume laba atau biasa dikenal dengan ini, CVP ini. Ya, C-nya itu berarti cost, ya. V-nya itu volume, ya, dan P-nya itu adalah profit. Jadi makanya disebut dengan namanya biaya volume laba. Ini analisis ini dapat membantu untuk melihat bagaimana perubahan volume produksi, perhatikan, atau penjualan itu dapat mempengaruhi laba perusahaan. Ya, contoh simpelnya begini, ya, analisis biaya volume laba itu misalnya ya, volume penjualannya ditingkatkan agar labanya nanti meningkat. Nah, artinya ada kaitannya dengan volume produksinya dan volume penjualannya ya, untuk mencapai laba tertentu. Tentunya juga harus memperhatikan yang namanya adalah biaya. Nah, biayanya ini juga harus diperhatikan. Terkait biaya, kemudian volume produksi atau volume yang akan dijual, sehingga dapat mempengaruhi laba perusahaan. Nah, inilah yang disebut dengan analisa CVP. Cost, volume, dan profit. Begitu ya. Cost, volume, dan profit. Ya, labanya itu P-nya itu profit, bukan price. Nah, kemudian konsep dasarnya ini, konsep dasar dari cost, volume, profit. Ya, konsep dasarnya. Hampir sama dengan tadi, ya, komponen utama tadi. Ada yang namanya biaya tetap, atau fixed cost tadi ya, atau apa tadi, FC, ini, sesuai dengan tadi. Kemudian ada kaitannya dengan namanya PC, nah, biaya variabel, ya, masih sama dengan yang tadi. Kemudian namanya margin kontribusi, ya, margin kontribusi itu berarti selisih ya antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Harga jualnya berapa, kemudian biaya variabelnya berapa, akhirnya dikurangi. Harga jual dikurangi dengan variabel per unitnya. Nah, ini jumlah yang untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Ini margin kontribusi. Kemudian nanti di konsep dasar CVP ini, kita akan belajar juga yang namanya titik impas. Titik impas atau biasa disebut dengan break even point ya, di mana perusahaan itu tidak mengalami rugi atau tidak mendapatkan laba. Atau titik impasnya, biasanya begitu, disebut dengan titik impas atau break even point. Nah, konsep-konsep dasar ini nanti akan kita pelajari ya di dalam analisa biaya. Intinya seperti itu. Ada yang mau disampaikan dulu, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, terkait dengan analis biaya untuk CVP. Jadi lebih fokusnya kalau analisis biaya CVP ini kemana? Ya ini, ada 3 komponen utama, yaitu ke biaya, kemudian ke volume, dan ke
laba. Nah, di cost-nya, kemudian volumenya, kemudian profitnya. Ya, berkaitan dengan tiga ini. Biaya yang dibutuhkan berapa, sehingga untuk mencapai tingkat produksi atau volume penjualan, ya, sehingga nanti mendapatkan atau berpengaruh terhadap laba. Ada yang disampaikan dulu? Masihkah standby, rekan-rekan semuanya? Standby, Pak. Oh, standby ya, oke. Aman ya, nggak ada pertanyaan berarti ya. Kita belum membahas rumus-rumus secara detailnya ya Bapak Ibu ya. Kita belajar pengetahuan dasarnya dulu. Nanti di sini, di tujuan analisis untuk CVP ini sendiri, nah nanti di sana tujuannya adalah bagaimana untuk menetapkan titik impasse atau break even point. Ya, artinya untuk mendapatkan nilai impasse-nya, ya, atau break even point-nya, ya, perusahaan itu harus menjual berapa unit atau berapa unit yang harus disediakan ya untuk menutupi semua biayanya. Ya tentunya ini nanti sudah ada apa namanya penghitungan dari biaya-biaya, baik biaya tetapnya, biaya variabelnya dan biaya-biaya yang lainnya. Nah, agar bisa mendapatkan namanya titik impasse atau break even point-nya atau biasa disebut dengan BEP. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti ada yang namanya merencanakan laba. Artinya dengan bisa menganalisa yang namanya CVT ini, cost volume profit ini, ya maka tentunya akan bisa merencanakan laba. Ya. Artinya apa? Nah, untuk mencapai laba tertentu, ini perusahaan harus menjual seberapa banyak unitnya. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal, kalau misalnya sebelumnya labanya 100.000 begitu ya, pengen jadi 200.000, maka kira-kira harus menjual sebanyak atau volume penjualannya berapa. Begitu. Dengan biaya sekian, total penjualannya sekian, maka akan menghasilkan laba sekian. Nah, tentunya ini apa tujuan dari analisa CVT ini? Ada perencanaan laba. Nah, kemudian dengan analisis CVT ini bertujuan juga untuk menganalisa dampak perubahan harga, biaya, dan volume. Ya, tentunya begini, bagaimana kalau terjadi perubahan harga? Bagaimana kalau terjadi perubahan biaya, baik biaya tetap atau biaya variabel? Bagaimana kalau terjadi volume jumlah produksi atau penjualan? Nah, tentunya nanti dengan analisa CVP ini dapat dianalisa dengan baik. Nah, sehingga nanti dapat mendapatkan profit atau laba yang maksimum. Ini tujuannya. Di ujung akhirnya dari analisa CVP ini tentunya adalah membuat keputusan. Ya, tentunya keputusan yang tepat lah ya nanti yang akan diambil setelah melakukan atau melaksanakan namanya analisa CVP. Ya, bisa menetapkan harganya yang bagus itu berapa, ya bisa harga jualnya berapa, kemudian produknya nanti seperti apa, produksinya nanti harus bagaimana dan sebagainya. Nah, tentunya ini dari analisa CVP ini dapat diketahui. Nah, jadi seperti itu. Ya, dapat mengetahui apa namanya yang pertama tadi titik impasnya, break even point, perencanaan labanya, penganalisa dampak perubahan harga, biaya dan volume, sehingga nanti diambil keputusan yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Aman ya Mas Yan ya? Aman. Aman ya, masih aman. Berarti kalau masih aman itu apa namanya? Artinya masih didengarkan gitu ya ini. Oke. Analisa biaya volume laba ya. Kalau apa namanya? Tidak ada akan saya lanjutkan penerapannya begitu. Nah, dari analisis CVP tadi, cost volume profit tadi, penerapannya bagaimana? Ya, tentunya ini ada yang namanya untuk menetapkan harga jual. Nah, jadi dapat digunakan untuk menetapkan harga jual yang diinginkan.
dari analisa cost volume profit ini. Karena yang dianalisa adalah ya, biayanya, kemudian berapa banyak yang diproduksi atau yang dijual, kemudian adalah labanya. Nanti ditentukan ya, pengen mencapai laba sekian, maka dibutuhkan produksi sebesar sekian dengan biaya produksi sekian. Nah, maka ditentukan. Nah, akhirnya dapat menetapkan namanya harga jual. Misalnya harga biaya produksinya misalnya 1.000 ya, per unit misalnya gitu ya 1.000, kemudian yang dijual adalah 10, maka ya dapat ditentukan nanti dengan laba sekian begitu ya. Nah itu dapat dianalisa dengan namanya analisa CVP. Kemudian berikutnya adalah memilih produk. Ya, artinya produk mana yang memiliki kontribusi ya, yang terbaik misalnya ya dari produk-produk yang diproduksi. Misalnya ini kalau perusahaan itu memproduksi lebih dari satu produk. Misalnya perusahaan tisu gitu ya, packaging tisu atau apapun ini gitu ya. Misalnya tisu, ada tisu misalnya tisu gulung, kemudian tisu kotak, tisu panjang, tisu toilet, kemudian tisu dapur dan sebagainya. Nah, di sini dapat bisa menentukan atau memilih produk ya, dengan analisa CVP. Kemudian merencanakan produksi. Maksudnya adalah merencanakan tingkat produksi yang optimal ya untuk mencapai target laba. Intinya kesemuanya ini kalau analisis biaya ya kesemuanya ujung-ujungnya adalah profit atau laba. Jadi ujung utamanya adalah mendapatkan profit atau laba sebesar-besarnya atau kata lain dalam ekonomi namanya adalah maksimum. Ujung-ujungnya di sana. Contoh lagi bisa menganalisis dampak promosi misalnya. Ya, CPT dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas promosi terhadap volume penjualan dan laba juga. Ya. Nah, jadi seperti itu penerapan CVP. CVP maksud saya, cost volume profit. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, nanti perhitungan tentang biaya produksi, kemudian penentuan laba dan sebagainya ada pembahasan sendiri ya Bapak Ibu ya. Ada pembahasan sendiri. Ya. Nah, sekali lagi yang dianalisa di CVP ini tentunya Bapak Ibu harus memahami tentang yang namanya tadi ini BEP nih ya. Fokus dulu ke BEP. Nah, kenapa dengan BEP ini kalau sudah tahu titik impasnya, maka untuk menentukan labanya seberapa besar itu akan lebih gampang. Ya, akan lebih gampang. Karena dengan BEP ini, Bapak Ibu tadi kan sudah ada yang namanya biaya, ya, biaya tetap atau biaya variabel dan sebagainya dari penjualannya. Maka kalau BEP ini biasanya digambarkan dalam grafiknya ya Bapak Ibu. Kalau BEP, nah itu biasanya kalau Bapak Ibu untuk mencari BEP itu penggambarannya seperti ini ya. Ini misalnya adalah fixed cost-nya FC begini. Nah, biaya tetapnya itu kan mendatar seperti ini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya total biayanya. Nah, disinilah ada titik yang namanya titik BEP atau biasa disebut dengan break even point-nya. Ya, disebut dengan break even point-nya. Di sini ini adalah labanya dan di sini adalah kerugiannya. Ya, artinya BIP-nya di tengah-tengah, kalau di atasnya itu berarti adalah tingkat labanya, ini kalau di bawahnya adalah tingkat kerugiannya. Jadi BIP-nya di tengah-tengah seperti ini. Ini untuk memahami dari yang namanya break even point dari segi penggambaran grafik. Nah, seperti ini. Jadi biaya fixednya itu selalu begini, ini FC mendaftar begitu ya. Nah, kemudian nanti total biayanya ada biaya tambahan-tambahan yang ke atas itu begitu ya. Nah, di sini adalah penjualannya misalnya, maka titik impasnya ada di sini. Titik impasnya. Di atasnya itu berarti laba, di bawahnya itu berarti rugi atau kerugian. Kalau di atasnya adalah labanya, profitnya. Oke. Jadi paham ya Bapak Ibu?
bertanya, Boleh. Pak, dalam kondisi pasar ekonomi yang saat ini atau dinamis, eh, CVP bagaimana penerapannya dapat membantu sebuah perusahaan untuk evaluasi dampak perubahan tetap dan harga jual terbatas dalam perusahaan tersebut. Seperti itu, Pak. Mohon maaf yang terakhir agak terputus tadi. Terima kasih. Mohon maaf yang terakhir agak terputus. Oh, saya ulang lagi ya, Pak. Boleh ya. Jadi dalam kondisi ekonomi, pasar ekonomi yang saat ini atau sekarang ini agak dinamis, bagaimana penerapan CP bantu perusahaan mengevaluasi dampak perubahan dari biaya tetap serta harga jual terhadap profitabilitas dalam sebuah perusahaan tersebut. Seperti itu, Pak. Maksudnya dampaknya begitu ya, atau dampaknya atau bagaimana caranya, begitu maksudnya. Iya, Pak. Bagaimana dari analisis CVP itu? Oke ya, agak apa-apa, agak sedikit putus-putus, tapi bisa saya ambil kesimpulan gitu ya. Dari segi apa namanya perubahan ekonomi yang dinamis saat ini, ya, apakah analisa CVP ini ya, CVP ini, atau bagaimana untuk analisa CVP terhadap dampak ekonomi yang dinamis, kurang lebih mungkin seperti itu ya, Mbak Widi tadi ya. Betul, Pak. Oke, baik. Nah, jadi ada 3 komponen utama tadi yang perlu diperhatikan tadi, yang komponen dari cost, apa namanya biaya volume laba tadi. Yang pertama yaitu biaya, kemudian volume, kemudian laba. Nah, biaya ini tadi dibahas di sana tadi ada namanya biaya tetap atau FC, fixed cost-nya. Kemudian ada namanya biaya variabel. Biasanya kalau perubahan ekonomi yang dinamis itu yang paling berpengaruh memang adalah biaya variabelnya. Ya, artinya biaya tetapnya ya tidak begitu pengaruh. Ya, kalau biaya apa namanya variabelnya otomatis berpengaruh terhadap apa dinamika perubahan ekonomi. Dari biaya ini nanti tentunya kalau menggunakan analisa apa namanya GVP juga akan mempengaruhi yang namanya volume. Volume itu bukan hanya jumlah yang dijual, tapi terkait dengan jumlah yang diproduksi ini dan jumlah yang dijual. Apakah berpengaruh? Ya tentunya berpengaruh. Kalau misalnya biayanya naik begitu ya, dan perusahaan tidak memiliki cadangan biaya, otomatis volume atau jumlah yang diproduksi akan turun. Jumlah produksi akan turun. Kalau jumlah yang diproduksi akan turun, secara otomatis jumlah yang dijual juga akan mengalami penurunan. Sehingga kalau jumlah yang dijual mengalami penurunan, secara otomatis laba ini juga akan mengalami penurunan. Itu kaitannya dengan analisa CVP. Ya, terkait dengan biaya, volume, dan laba. Otomatis kalau biayanya naik, ya, perusahaan otomatis yang pertama kalau tidak ada punya cadangan, ya, cadangan untuk biaya, ya tentunya biaya apa produksinya akan diturunkan. Karena dengan biaya produksi yang naik, kalau ternyata produksinya mau dinaikkan, butuh biaya lagi. Nah, biaya itu apa namanya justru akan menjadi beban, alias biaya itu harus didapatkan dari faktor lain, begitu. Nah, otomatis dengan analisa CVP ini ya sangat apa namanya bisa diketahui ya apa namanya pendapatan atau profit yang nantinya akan diterima oleh perusahaan. Jadi seperti itu. Seperti itu Mbak Widya. Widya atau Widya yang benar ya? Baik, panggilannya Widi. Widya, oke. Jadi seperti ini ya. Kaitannya dengan seperti ini. Ya, baik Pak Heru. Oke. Terima kasih. Apakah menaikkan volume atau menurunkan volume itu apa
berkaitan dengan biaya ya tentunya iya. Karena untuk memproduksi satu unit dibutuhkan atau dihitungkan juga namanya biaya tetap dan biaya variabelnya. Ya, tentunya akan berpengaruh. Apakah berpengaruh terhadap laba? Tentunya juga sangat berpengaruh. Ya, karena dari biaya, kemudian volume, ya, sehingga dapat ditentukan nanti labanya berapa. Semakin sedikit yang dijual misalnya dari sebelumnya, begitu ya, maka ya laba akan menurun dari sebelumnya. Itu secara otomatis begitu. Ada lagi? Cukup, Pak. Oke. Yang lainnya? Mungkin siapa yang belum tadi ya? Di sini saya sepertinya ini ada yang belum. Tiwi ya? Pak, saya mau tanya lagi boleh? Boleh, boleh. Tanya berapapun boleh di sini. Ya. Pokoknya sebelum ditutup oleh apa namanya Mas Hendy, boleh tanya berapapun. Iya, Pak, itu Pak. Contoh konkret dari industri tertentu itu di mana analisis biaya volume laba atau si VP tadi ya, Pak ya? Itu Ya, telah digunakan secara efektifnya untuk bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan itu contohnya di dalam industri itu seperti apa, Pak? oke, Industri apa? baik. Nah, kalau contoh dalam bidang industri memang apa namanya analisis biaya ini lebih fokus atau lebih banyak digunakan untuk industri manufaktur. Artinya industri manufaktur itu adalah memproduksi barang. Kalau apa dagang bagaimana? Kalau dagang karena tidak memproduksi barang, ya tentunya adalah antara biaya dan volume barang yang akan dijual berbeda. Artinya di sana bukan biaya produksi kalau di perusahaan dagang. Ya, bukan istilahnya bukan biaya produksi. Ya, karena kalau perusahaan dagang tidak memproduksi sendiri alias membeli. Nah, kalau analisis biaya volume laba ini memang lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur. Kenapa perusahaan manufaktur? Karena perusahaan manufaktur ini memproduksi barangnya sendiri. Tentunya kalau memproduksi barang sendiri ya biaya-biaya untuk bahan baku ya, sebagai nantinya yang akan digunakan untuk memproduksi satu unit barang, ya tentunya harus benar-benar dihitung. Ya, harus benar-benar dihitung. Menghitungnya bagaimana? Apakah hanya pengen memproduksi sekian, sekian, sekian tidak bisa? Tentunya ya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Tidak bisa perusahaan yang hanya mampu atau mampu membiayai misalnya 100 juta, tapi dituntut untuk memproduksi 500 juta misalnya. Maka perusahaan ini akan mengalami kekurangan biaya. Akan mengalami kekurangan biaya. Makanya analisa CVP ini ya digunakannya untuk menganalisa namanya biaya, kemudian volume atau jumlah yang diproduksi atau jumlah yang dijual, nah, sehingga nanti akan diketahui yang namanya laba. Jadi seperti itu. Ya, lebih fokus kalau di analisis biaya ini adalah perusahaan manufaktur. Apakah bisa ini diterapkan di perusahaan dagang atau jasa? Tentunya bisa, tapi bahasanya yang sedikit dirubah. Ya, biayanya biaya apa? Begitu ya. Jadi bukan biaya untuk memproduksi, tapi misalnya adalah biaya-biaya untuk memperoleh satu unit barang misalnya. Oh, berarti kalau dagang untuk memperoleh satu unit barang berarti ada pembelian, kemudian ada biaya angkut dan sebagainya. Nah, volumenya volumenya bagaimana ya tergantung dari yang dibeli tadi. Kalau perusahaan dagang. Labanya bagaimana? Ya tergantung dari yang dijual juga. Kalau jasa bagaimana? Sama. Ya sebenarnya jasa juga sama. Tapi istilahnya yang sedikit berbeda. Misalnya biayanya biaya apa? Contohnya biaya tetapnya. Ya misalnya gedungnya atau bangunannya. Kalau misalnya penginapan ya gedung penginapannya. Ya kemudian alat-alat yang digunakan di dalam penginapan tersebut. Ya contohnya adalah tempat tidur dan sebagainya yang merupakan biaya tetapnya atau fixed cost-nya. Kemudian ada biaya-biaya variabelnya. Misalnya di situ ada pengharum ruangannya, kemudian apalagi ada bonus atau gratis minuman dan sebagainya. Nah, ini akan dihitung. Nah, volumenya bagaimana?
Ya volumenya berarti kalau jasa misalnya penginapan tadi ya volume dari yang menginap di situ. Dari situ nanti akan ketemu yang namanya untungnya atau labanya. Setelah dipotong, oh biaya menginapnya sekian. Ya. Kemudian dikurangi biaya A, biaya listriknya, biaya airnya, biaya ini dan seterusnya. Maka dapat diketemukan namanya labanya. Jadi CVP ini bisa digunakan di semua apa namanya industri, baik manufaktur, kemudian dagang ataupun jasa. Mungkin istilah-istilahnya saja yang apa penyebutannya berbeda. Nah, jadi seperti itu. Memang kalau dilihat dari istilah biaya, kemudian volume, berarti jumlah yang diproduksi atau jumlah yang dijual begitu ya. Ini lebih fokusnya ke arah industri manufaktur. Nah, itu mungkin ya, Mbak siapa tadi Mbak Via ya? Mbak Rizkuna, Via atau Mbak Pak. Via? Oke. Iya, makasih, Pak. Ada lagi untuk analisa biaya volume laba? Katanya, Boleh. Pak, ini kan analisis ya. Misalkan nih, kalau analisisnya keseringan salah, kita kan kayak menganalisa biaya berapa, terus penjualan berapa. Jadi kan bisa, misalkan bisa produksi segini, terus ternyata tapi penjualannya meleset gitu. Jadi gimana Pak kalau terus-terusan rugi? Target Makanya penjualannya yang meleset atau di dalam proses analisis biayanya yang meleset? dua-duanya Pak. Dua-duanya. Wah, berarti dua-duanya jawabannya ya dua-duanya berarti gitu ya. Ya, Nah, terkait apa? dengan tadi yang di awal di pembukaan tadi terkait dengan ekonomi manajerial, berarti manajemen itu berarti kan mengelola itu. Kalau manajerial berarti kata sifatnya ya pengelolaan begitu ya. Kemudian di sini terkait dengan apa analisis biayanya atau analisis CVP-nya, biaya, volume dan laba. Kalau analisis ini tidak menggunakan metode-metode yang tepat, yang sesuai dengan kondisi perusahaannya masing-masing, sesuai dengan jenis perusahaannya masing-masing, ya tentunya apa namanya akan bisa menyebabkan perusahaan itu mengalami kerugian. Artinya target dari laba yang akan dicapai tidak tercapai. Banyak faktor yang bisa menyebabkan itu. Analisis biaya volume laba ini adalah hanya salah satu cara, untuk menganalisa yang namanya apa namanya eh, biaya-biaya yang nantinya tujuannya adalah untuk mencapai laba maksimum. Ya, sekali lagi tidak bisa disamakan antara perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa di dalam menganalisa biaya volume ini nanti. Tentunya kalau analisa biaya ini nanti ya kaitannya dengan banyak hal. Kalau manufaktur nanti ada yang namanya biaya produksi. Penghitungannya tentunya sendiri berbeda juga. Ya, nanti akan kita pelajari nanti kita biaya produksinya ya. Kemudian tentunya kalau misalnya manufaktur ada lagi selain biaya produksi misalnya adalah ada biaya promosi misalnya. Ya, ada biaya promosinya. Kemudian ada biaya-biaya tambahan yang lainnya. Ya, biaya karyawannya, kemudian biaya distribusinya dan sebagainya. Ya, tentunya akan berbeda ketika apa namanya analisis CVP ini dipakai di hotel atau dipakai di penginapan atau di rental dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi banyak yang harus dianalisa. Kalau analisa biaya, volume laba dan sebagainya ini sebenarnya masih kaitannya dengan mikro dan makro juga. Ya, hitung-hitungannya berkaitan dengan apa? Dengan teori keputusan, matematika ekonomi tadi. Jadi semuanya terkait begitu ya, semuanya terkait. Begitu, ada lagi yang mau disampaikan? Jadi nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya, kalau misalnya bekerja di sebuah perusahaan kebetulan ditunjuk sebagai misalnya adalah manajer di bagian misalnya adalah manajer produksi, ya paling tidak Bapak Ibu apa namanya memiliki pengetahuan tentang apa namanya analisis biaya volume laba ini. Ya, selain analisis biaya volume laba ini masih banyak analisis-analisis yang lainnya ya nanti Bapak Ibu ya. Ini hanya salah satu aja analisis yang digunakan. Ada?
Nanti penerapannya gitu ya, sudah tadi ya. Sekarang adalah manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Memanfaatkan daripada analisis biaya tadi, CVP tadi. Yang pertama ya tentunya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya. Kalau analisanya tepat, ya maka ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Ya, tentunya keputusan-keputusan bisnis ya dari analisa CVP ini. Kemudian tadi perencanaan yang lebih efektif. Dalam menyusun rencana bisnis yang lebih realistis, lebih efektif. Jumlah volume atau jumlah yang akan diproduksi berapa, ya. Kemudian harga jualnya berapa, sehingga dapat tercapai laba yang diinginkan. Ini tadi, peningkatan labanya. Ya, karena sudah tahu biayanya berapa, yang diproduksi berapa, sehingga akan tercipta laba sekian begitu. Sehingga nanti perusahaan ini dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Intinya ujung-ujungnya semuanya adalah ujung akhirnya adalah mengambil keputusan yang paling tepat. Kalau keputusannya terkait laba, ya berarti mengambil keputusan terkait memaksimumkan laba atau mendapatkan laba maksimum. Caranya bagaimana ya banyak cara tentunya ya nanti ya. Meminimalkan biaya produksi atau meningkatkan jumlah volume produksi dan sebagainya. Oke, itu untuk manfaat dan sebagainya tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi begini, intinya nanti, ke depannya nanti untuk ekonomi manajerial ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya akan sering ketemu istilahnya dengan analisa-analisa. Baik nanti analisa biaya, kemudian ada analisa permintaan dan penawarannya, ya, terkait dengan hukum permintaan, hukum penawaran, kemudian elastisitas, kemudian equilibrium, Bapak Ibu nanti dan rekan-rekan semuanya akan ketemu lagi hal-hal itu. Jadi materi ekonomi mikro dan makronya yang sudah dilewati itu akan dipakai lagi di sini. Ya. Apakah ada hitung-hitungannya nanti di pertemuan berikutnya? Tentunya akan ada hitung-hitungannya. Dari hitung-hitungan itu nanti Bapak Ibu dapat atau bisa menganalisa. Nanti ada gambaran grafiknya, dari grafik juga Bapak Ibu dapat menganalisa keputusan apa yang tepat. Nanti ke depannya nanti ya kalau Bapak Ibu pengen nanti lebih bisa memahami ya Bapak Ibu nanti bisa menyediakan alat tulis untuk coret-coret hitung-hitungan dan sebagainya. Nanti akan saya coba berikan beberapa soal misalnya ya terkait dengan perhitungan. Ya, di pertemuan berikutnya nanti kita akan coba membahas permintaan dan penawaran Bapak Ibu. Ya, jadi sejauh mana permintaan dan penawaran ya tentunya terkait dari ekonomi manajerial ini. Terkait dengan ekonomi mikro dan makro beserta fungsi perumusannya. Jadi seperti itu. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu semuanya? Nanti khusus hari ini kita tidak sampai jam 9 ya Bapak Ibu ya. Khusus untuk hari ini tidak sampai jam 9 gitu ya. Karena ini masih tahap awal pembukaan. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin ya kita bisa sampai jam 9 dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Pak mau tanya dong satu aja nah. Boleh. 2 juga boleh, Mas. Gak apa-apa. 2, Pak 3 mau juga tanya, boleh. misalkan Boleh. suatu perusahaan itu mau tanya misalkan satu perusahaan itu kan mau meluncurkan produk baru. Terus gimana sih Pak caranya buat mereka tuh misalkan pakai analisis CVP gitu ya Pak untuk menentukan harga jualnya biar optimal sama volume produksinya tuh nanti biar sampai di titik impasnya gitu loh Pak. Itu gimana sih Pak caranya? Nah, sebenarnya untuk penghitungan menggunakan analisis CVP ini seperti tadi ya ada yang namanya menentukan biaya, kemudian volume, kemudian profit. Ya, saya ambil contoh misalnya kalau misalnya Pak Gangsar ini mau mendirikan toko kue misalnya, simpelnya toko kue ya.
toko kue. Nah, untuk mendirikan toko kue ini tentunya ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Ya, tentunya yang pertama adalah biaya tetapnya. Nah, biaya tetapnya itu seperti apa? Ya, tadi yang sampaikan gedungnya, kemudian alat-alat atau peralatan yang digunakannya, kemudian nanti gaji karyawannya. Nah, itu ditentukan terlebih dahulu. Tentunya gaji, sewa gedung, peralatan ini tentunya juga bergantung pada wilayahnya masing-masing. Tidak sama tentunya dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya. Nah, kemudian dari situ nanti, di sini lebih banyak ke kos atau biaya produksinya misalnya. Nah, biaya produksi untuk memproduksi satu kue misalnya, satu unit kue. Nah, satu unit kue ini ternyata membutuhkan biaya berapa. Tentunya ini akan dihitung banyak ya, tentunya nanti kita akan pelajari dengan hitung-hitungan apa namanya biaya produksinya. Tepungnya berapa, ininya berapa, dan sebagainya misalnya begitu. Nah, kalau sudah diketahui biaya produksinya itu berapa, maka nanti bisa menentukan namanya apa namanya harga jualnya. Ini mau dijual harga berapa? Ingat, untuk menentukan harga jual, ya tentunya ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Tidak langsung ini dijual sekian, tidak. Ya, dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internnya contohnya bagaimana? Anda apa namanya perusahaan ingin laba pakai margin apa? Misalnya keuntungan itu biasanya ada yang pakai persentase. Saya pengen untungnya dari satu unit itu 15%. Ya, maka otomatis nanti biaya produksinya harus ditambahkan dengan prosentase dikalikan biaya tersebut. Otomatis begitu. Tapi kalau menentukan pokoknya setiap unit harus laba misalnya 5.000. Ya berarti tinggal ditambahkan 5.000 saja. Ini dari internnya. Kalau dari eksternnya, hati-hati. Banyak faktor dari ekstern yang harus diperhatikan. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah pesaing atau kompetitor, jika ada pesaing atau kompetitor. Misalnya di pasaran dijual 5.000. Bapak Ibu kok menjual 10.000? Nah, kira-kira bagaimana ini? Ya, ini terkait dengan hukum permintaan dan penawaran juga. Nah, artinya ya selain dari intern harus diperhatikan eksternnya. Nah, eksternnya seperti apa? Kalau di luar dijual 5.000, ya paling tidak kita nggak boleh jauh-jauh dari 5.000. Atau kecuali punya hal yang berbeda dengan produk yang sejenis. Ya, misalnya produk A kalau makan roti bisa bikin ngantuk. Punya Bapak Ibu makan roti ini bisa bikin sehat, bisa melek 1 hari 1 malam misalnya begitu ya. Maka Bapak Ibu bisa menjual di atasnya misalnya dengan harga 6.000 karena punya kelebihan sendiri. Nah, dari analisa-analisa inilah nanti ya akan bisa ditentukan labanya. Jadi menentukan laba itu bukan langsung keseluruhan, bukan. Laba dulu per unitnya. Dari unit ini nanti maka diketahui misalnya, oh ternyata satu unit labanya 1.000. Ya, satu unit itu labanya 1.000 ternyata. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan 100.000, ingin untung 100.000, ya maka Bapak Ibu harus meningkatkan volumenya. Oh, berarti saya harus menjual atau memproduksi sebesar 100 biji untuk mendapatkan laba 100.000. Karena satu unitnya misalnya 1.000. Nah, jadi begitu. Nah, konsep dari analisis CVP itu begitu. Ya, biayanya dulu dihitung, kemudian jumlah produksinya, kemudian nanti targetnya pengen laba berapa. Begitu. Kalau yang intinya biaya sama volume ini sangat inti utama. Karena dari sini Anda, Bapak Ibu sekalian, bisa menentukan namanya labanya berapa. Mau laba berapa. Nah, jadi begitu. Kalau pengen laba sedikit, ya misalnya produksinya dijumlahkan produksinya sedikit saja. Kalau pengen laba banyak, produksinya banyak. Ingat, ini bukan terkait dengan harga. Karena analisanya adalah, maksudnya bukan terkait dengan istilahnya harga produksi utama gitu ya, harga produksi utama. Karena di harga produksi itu banyak sekali penentuan harga produksi, penentuan harga jual itu banyak sekali komponennya. Banyak sekali komponennya. Bisa biaya tetap, bisa biaya variabel dan faktor-faktor lain. Pak, kalau ada promosi, bagaimana? Ya tentunya promosi itu dimasukkan di dalam biaya juga.
Nah, tapi biayanya bukan biaya produksi, tapi biaya promosi. Nah, yang terkait biaya produksi ya tentunya listrik. Kalau butuh air ya airnya, itu termasuk biaya produksi. Jadi seperti itu mungkin Pak Gansar. Ada lagi? Baik, Pak, terima kasih. Calon-calon pengusaha atau calon-calon manajer ini, silakan. Amin. Amin ya, ya semoga ini ya, semoga Amin 2. amin 2 ya. Baik. Semoga nanti ke depannya ini Bapak Ibu yang mengikuti ekonomi manajerial ini, kalau yang menjabat sebagai manajer ya perusahaannya tambah maju gitu ya. Terus kemudian kalau yang mau apa mendirikan perusahaan ya sama juga ya perusahaannya tambah berkembang begitu. Karirnya kalau tadi tambah maju karirnya, perusahaannya juga tambah berkembang. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Di pertemuan pertama hari ini, kita hanya membahas sekilas saja di pertemuan hari ini, hanya dasar-dasarnya dulu saja. Ya, nanti terkait apa penghitungannya, rumus-rumus dan sebagainya, kita masuk di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini ya, saya akhiri sampai di sini. Oh ya, walaupun masih kurang lebih berapa ini? Kurang berapa menit ini ya? Kurang 25, Pak. Kurang 25 menit. Ya, oke. Karena ini pertemuan pertama, tidak apa-apa ya, diakhiri dulu ya. Nggak apa-apa, Pak, Tidak dispensasi. apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Dispensasi. Alhamdulillah ya. Biasanya kalau pertemuan pertama itu kan warming up dulu. Pemanasan dulu untuk ke depannya. Ya, jadi kalau ke depannya ternyata sampai jam 9, ya mohon dimaklumi. Begitu ya. Iya, Oke. Pak. Siap. Terima kasih yang sudah hadir hari ini ya. Sekali lagi itu tadi, semoga nanti sukses semuanya yang hadir hari ini. Saya kembalikan ke Mas Hendy. Silakan Mas Hendy. Terima kasih Pak Heru. Iya. Baik, ya, gimana teman-teman? Sudah cukup pusing atau gimana? Baik, ini materinya menarik ya. Jadi Bapak Ibu yang mau jadi manajer nanti bisa belajar banyak di sini. Atau yang mau suami-suami yang mau memanage istrinya juga bisa ya Bapak ya. Ada hukum penawaran dan permintaan nih, permintaan gaji tiap bulan ya. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan, teman-teman. Jangan lupa mengisi form review ya. Nanti akan dikirim oleh tim kami. Jadi bisa dinilai tiap akhir perkuliahan. Baik, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat semua Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama Mas Hendy. Ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat Terima malam. kasih teman-teman. Sampai Heru. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Sama-sama.